Dengan ini ketua PWNU Jawa Timur pakai Marzuki Mustamar ini kan dicopot. Ya, kalau pemberhentian Kiai Marzuki, yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU sendiri. Orang sehebat Kiai Marzuki bisa diberhentikan. Tidak ada di NU kultur pemberhentian. Jadi yang rugi justru PBNU menurut saya. Terus ini ada kaitannya nggak ada alasan tertentu? Enggak, bukan urusan saya ya. Tapi saya sebagai orang NU lahir besar di NU, nggak ada di NU kecuali sekarang ini pemberhentian itu. Makanya yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU nggak ada pengaruhnya nanti. Gus, kira-kira ada kaitannya dengan politik nggak, Gus? Ada kaitan dengan politis nggak sih, Gus? Ya tentu saja ada, tapi masyarakat Nahdien akan menilai siapa yang emas, siapa yang loyang. Makanya karena dari itu ya kita tenang aja. Sekali lagi Kiai Marzuki nggak rugi, uang berjuang di NU itu nggak ada bayarannya. Masa kemudian ada pemberhentian, itu bukan tradisi NU. Ini mencoreng tradisi NU dan tentu ini mengkhawatirkan masa depan. Karena kalau gitu caranya nanti pengurus NU PNS aja lah kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada. Saya doakan semuanya teman-teman, baik yang setuju ataupun tidak terhadap pemahaman saya ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan NU ke depan semakin jaya. Amin. Allahumma amin. Kasus pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar sebelum masa waktunya dari kepengurusan wilayah Jawa Timur. Beliau sebagai ketua PWNU, pengurus wilayah Jawa Timur, ketua tamfidnya beliau itu. Beliau dipecat atau diberhentikan sebelum masa waktunya oleh PBNU. Banyak mengalir dugaan bahwa pemecatan beliau itu karena masalah politik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Caimin atau Gus Muhaimin ketika ditanya oleh wartawan itu, apakah pemecatan beliau itu karena urusan politis? Beliau menjawab tentu saja. Tetapi kalau saya lihat, entah politik yang mana ini ya, saya lihat ceramah-ceramah beliau di media sosial, di TikTok, di YouTube, di Facebook itu tidak ada beliau mengajak warga NU untuk mencoblos salah satu dari paslon yang 3 ini, tidak ada. Bahkan beliau itu benar-benar netral. Yang saya ketahui beliau dalam ceramahnya itu mengajak agar kita itu tidak tukaran sesama saudara, sesama warga Nahdien, sesama warga Indonesia, karena hanya perbedaan dukungan, hanya karena perbedaan pilihan. Kalau kiai kita misalnya ada di paslon nomor 1, maka kita mengharap barokah dari kiai, kita nderek kiai saja, kita ikut kiai saja, mencoblos nomor 1 boleh, kata beliau. Kalau kiainya itu ada di paslon nomor 2, ingin barokah karena kiainya ada di paslon nomor 2, kita coblos paslon nomor 2, boleh katanya. Termasuk juga ikut terhadap paslon nomor 3 karena kiainya itu ada di paslon nomor 3, boleh kata beliau. Jangan sampai tukaran. Jangan sampai mengelek-ngelekkan, menjelek-jelekkan orang yang mencoblos pasangan lain yang berbeda dengan kita. Itu yang saya tangkap dari ceramah beliau itu. Jadi saya belum menemukan ceramah beliau yang mengajak warga Nahdien agar mencoblos salah satu pasangan. Kalau memang ini asalnya kasus ini, pemberhentian beliau itu karena politik praktis ini. Kemudian Caimin juga atau Gus Muhaimin ini mengatakan bahwa yang rugi dalam masalah pemecatan beliau itu adalah PBNU sendiri. Beliau itu kan orang alim. Jadi kalau yang dipecat, yang rugi bukan Kiai Mustamar, bukan Kiai Marzuki Mustamar sendiri yang rugi, tapi PBNU karena telah memecat seorang kiai yang alim dari kepengurusan Nahdlatul Ulama. Beliau diibaratkan emas.
menurut saya mudah-mudahan tidak ada rugi-ruginya seperti ini. Saya husnudzon pemecatan beliau atau pemberhentian beliau sebelum masa waktunya itu memang sudah dipikir matang-matang oleh PBNU. Saya tetap kita mengajak terhadap warga Nahdien agar tetap menghormati keputusan PBNU dan mudah-mudahan Kiai Marzuki Mustamar diberi kesabaran. Mudah-mudahan pemecatan beliau itu samalah dengan pemecatan Sayyidina Khalid bin Walid sebagai panglima perang oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan seperti itu, tanpa salah, tanpa sebab dipecat dari panglima perangnya. Dan mudah-mudahan ke belakang tetap Kiai Marzuki Mustamar tetap himmahnya sama, bahkan lebih semangat daripada sebelumnya menjadi pengurus PBNU ini. Beliau tetap membentengi akidah ahli sunnah wal jamaah dari rongrongan paham sebelah. Tetap semangatnya seperti itu saya harap terhadap Kiai Marzuki Mustamar. Karena perjuangan ini bukan karena kita menjadi apa, duduk di mana. Tetapi perjuangan ini adalah lillahi ta'ala. Tetap kita berperang. Kalau istilahnya bahasanya Khalid bin Walid ketika dipecat tetap berperang. Ditanya oleh pasukannya itu, kenapa masih berperang? Saya berperang bukan karena Sayyidina Umar. Walaupun saya dipecat, saya sebagai prajurit biasa, saya tetap akan berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seperti itu Kiai Marzuki Mustamar ke belakang tetap semangat membentengi akidah ahli sunnah wal jamaah yang ditanamkan oleh para masyaikh kita, oleh ulama-ulama kita dari ulama salaf, tetap kita perjuangkan. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan beliau tetap sabar. Lah, lalu beliau, Caimin, Gus Muhaimin ini mengatakan bahwa tradisi pemecatan beliau itu mencoreng tradisi NU. Entahlah apa maksud beliau itu yang katanya mencoreng tradisi NU. Apakah mungkin maksud dari beliau itu karena selama ini di NU itu tidak ada istilah pecat-pemecatan. Karena orang yang bekerja di NU sebagai kepengurusan NU ini tidak dibayar, bukan seperti PNS. Ya. Karena kultur di NU selama ini tidak ada yang namanya dipecat dari kepengurusan. Kemudian kok sekarang baru ada pemecatan atau pemberhentian sebagai pengurus itu, ya inilah mungkin ini maksud beliau sehingga disebut mencoreng kultur atau mencoreng tradisi di NU. Tapi mudah-mudahan tidak sampai terjadi terjadi clash di antara orang-orang NU sehingga terjadi kubu-kubuan lagi, ini kubu ini tidak. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Semua itu warga NU tetap menerima dengan legowo apa yang diputuskan oleh PBNU. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya berdoa dan berharap mudah-mudahan NU ke depan tetap adem ayem menjadi benteng untuk umat ini, untuk NRI, terutama untuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Amin, Allahumma amin. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.